Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya itulah yang menguasai hati dan pikiran kita dalam mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, agar menjadi penolong, penopang bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bapak dan Ibu yang terkasih, saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Eksaudi ini adalah dari Injil Matius, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian disampaikan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan, entah itu melalui lisan maupun secara tulisan. Salah satu aspek penting dalam komunikasi lisan ini adalah mendengarkan. Seorang ahli saraf bernama Seth Horowitz mengatakan bahwa ada perbedaan antara mendengarkan, listening, dengan mendengar, hearing. Perbedaannya adalah pada fokus, tingkat perhatian. Menurut Horowitz, mendengarkan merupakan perilaku aktif yang menuntut adanya fokus. Ironisnya, banyak orang kesulitan dalam mendengarkan ketika berkomunikasi dengan yang lain. Kita mengambil pendapat Stephen Covey yang memberi contoh kepada kita bahwa salah satu penyebab kenapa kita sulit dalam mendengarkan ini adalah karena banyak orang tidak mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, namun untuk membalas ucapan lawan bicaranya. Jadi kita tidak mau memahami, tapi kita bersiap dengan kata-kata lain untuk membalas ucapan itu. Disitulah kita, kata Covey, mengalami kegagalan dalam mendengarkan. Jadi rendahnya fokus dan perhatian dapat menggagalkan proses mendengarkan itu. Sebaliknya, ketika kita mampu memberi perhatian untuk mendengarkan lawan bicara dengan baik, kita tidak hanya sedang berempati, tapi kita sedang membangun komunikasi yang berkualitas. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, persoalannya kita ada di karakter yang mana? Yang suka mendengarkan atau yang suka didengarkan? Melalui bacaan pada minggu Eksaudi ini terkait perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan 2 orang buta di luar kota Yeriko, penulis Injil Matius hendak menegaskan kembali karakter atau sifat Allah. Dalam beberapa pemahaman tentang karakter Allah ini, khususnya di dalam teologi kita, ada setidaknya 3 karakter Allah. Yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan omnipotence. Omnipotence ini adalah terkait dengan kemahakuasaan Allah. Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan apapun yang diinginkannya
sehingga ia tidak terbatas seperti kita manusia. Disitulah kemahakuasaannya. Bagian yang kedua, omniscience, yang berarti Allah yang maha tahu. Bapak dan Ibu yang terkasih, tentu saja dalam konteks ini Allah yang maha tahu adalah Allah yang selalu hadir di dalam sejarah kita, baik di masa lalu, kini maupun di masa depan. Sehingga Allah mengetahui semua yang perlu diketahui, dan Ia mengetahui semua yang bisa diketahui. Disitulah kemahakuasaan Allah ini. Yang ketiga, omnipresence, artinya Allah yang maha hadir. Omnipresent, bahwa Allah sanggup hadir di mana saja pada saat yang bersamaan dan meliputi seluruh alam semesta ini. Maka di dalam Injil ini, ketiga karakter itu mengarah kepada Yesus, Sang Immanuel, yang disebutkan di awal dari Injil ini, yang berarti Allah selalu beserta kita. Melalui Yesuslah komunikasi yang langsung dan juga yang efektif antara manusia dengan Allah menjadi dimungkinkan. Sebab kehadiran Yesus adalah bentuk atensi atau perhatian Allah pada kita. Allah adalah Allah yang mau mendengarkan manusia. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, bentuk Allah yang mau mendengarkan itu disampaikan Yesus dengan pertanyaan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara-saudara, mari perhatikan dengan seksama bahwa meskipun di tengah kerumunan orang banyak itu, yang tentunya dengan suara yang bingar-bingar itu, Yesus ternyata masih dapat mendengarkan suara kedua orang buta tadi. Yesus masih mampu memberi perhatian pada suara orang buta, kedua orang buta itu tadi. Hal ini menjadi penegasan bahwa Allah ternyata mampu mendengarkan setiap suara mereka yang terhimpit dan yang tersisihkan. Suara orang kecil dan orang yang tidak dianggap penting. Apa yang mendorong ini? Apa yang mendorong Yesus mampu mendengarkan ini? Matius mencatat, karena belas kasihan. Karena belas kasihanlah Allah mendengarkan kita. Maka disitulah yang disebut dengan empati itu. Disitulah disebut kondisi atensi atau perhatian tadi benar-benar menjadi fokus yang luar biasa pada kita. Di dalam empati, Allah mendengarkan serta bertanya sekarang pada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia kita sekarang ini lebih didominasi oleh orang yang inginnya bicara dan didengarkan. Suara kita akan didengar seiring dengan status sosial kita. Semakin baik status sosial Bapak dan Ibu, pasti orang semakin dengar. Tetapi bacaan ini mengingatkan bahwa Allah bersedia mendengarkan siapapun tanpa memandang status sosial mereka. Yesus yang memulihkan dua orang buta itu menunjukkan bahwa wujud dari mendengarkan itu, Allah bersedia menolong dan memulihkan mereka. Maka sebagai orang-orang percaya, kita pun akan mengatakan, berarti saya pun didengarkan Allah. Berarti saya ini pun didengarkan oleh Allah. Maka kita kemudian menjadi termotivasi sebagai orang-orang percaya untuk mau mendengarkan suara-suara di sekeliling kita. Suara-suara yang harus diberikan perhatian dan fokus yang penuh. Karena tidak mungkin sebagai orang tua ketika kita diminta untuk mendengarkan anak-anak kita, tapi kita sambil main game atau internet. Tidak mungkin Bapak Ibu mendengarkan anak-anak kita.
Tidak mungkin gereja mampu mendengarkan suara jemaatnya bila gereja terus disibukkan oleh persoalan struktur. Ise duluan, ise luas. Bersedialah mendengarkan dengan empati untuk menghadirkan karya yang ajaib. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah mau mendengarkan kita pada masa pandemi ini? Tentu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah berseru dengan penuh percaya padanya di dalam doa. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir itu, yang berlimpah dengan empati itu, pasti mendengarkan kita. Karena itulah di dalam dunia kita sekarang ini, saya ingin mengajak kita merenungkan dengan penuh seksama. Kita sudah berseru kemana-mana, kita sudah berteriak kemana-mana, tapi kita kenapa masih dalam ketakutan? Karena memang kita salah berseru. Dan kepada siapa kita berseru, kita salah. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sekarang ini sedang dihebohkan dan sedang begitu viralnya istilah new normal. Mungkin Bapak dan Ibu baru tahu bahwa istilah ini ada sekarang, tapi ternyata tidak. Saya membaca setidaknya ada 3 tahap yang pernah dilalui dunia tentang new normal ini. Dan ketiga-tiganya, yaitu yang sekarang ini, terkait dengan masalah ekonomi. New normal, jika diterjemahkan secara sederhana dari kamus Webster Dictionary, itu adalah dari kata normal yang berarti conforming to a time. Kita nyaman dengan tipe yang kita rasa. Apa yang kita anggap sudah menjadi kebiasaan kita, itulah normal. New normal bisa saja kemudian menjadi istilah baru bagi kita, yang tadinya dianggap abnormal menjadi normal sekarang ini. Yang tadinya tidak dianggap lazim menjadi lazim sekarang ini. Dalam konteks itu, kita harus cemas dan khawatir. Kalau memang seperti itu, maka kita akan menghadapi pergeseran nilai dan makna sosial yang sangat besar, bahkan di dalam iman kita. Jika kita katakan bahwa ibadah kita harus di gereja, kita lihat sekarang, kita jika memang memiliki semangat untuk terus bersekutu bersama Tuhan, ya harus mengadakan peribadahan. Meski dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan. Tapi perhatikanlah juga untuk menjadi perhatian bersama kita dan kekhawatiran kita. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan waktu sejenak memikirkan? Mulai najulu setiap hari Minggu pos dorata mabuat di anak kota sekolah minggu. Ala adong guru sekolah minggu na mengajari kasida. Jika kita tidak mau mengambil peran sebagai guru sekolah minggu di rumah, maka anak-anak ini akan kehilangan kesempatan mengenal Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang dibentuk animis atau ateis ke depan ini, jika kita sebagai orang tua tidak bersedia meluangkan waktu bersama mereka. Inilah suara yang sedang diserukan pada kita. Inilah suara yang harus kita sikapi dengan bijak. Dan bagaimana kita menyikapinya? Amatlah menarik. Mengapa Matius harus mencatat ada 2 orang buta duduk bersamaan di situ? Kalau kita mengingat istilah gak mungkin orang buta menuntun orang buta, saya pikir ini bukanlah sebuah kebetulan dicatat oleh Matius. Kalau kita mengambil dengan kasat mata kita sekarang, kalau mereka mengemis, masa mereka mengemisnya dekat-dekatan? Pasti tidak mungkin. Ternyata seorang teolog menuliskan ini pada kita, bahwa peristiwa ini penting, dan ini mengingatkan kita di dalam kitab Ulangan, bahwa kesaksian satu orang terhadap sebuah peristiwa atau perkara tidak akan dianggap sah.
tapi kesaksian 2-3 orang akan menjadi sebuah kesaksian yang benar. Maka seruan kepada Allah haruslah benar-benar menjadi sebuah hal yang diaminkan bersama oleh manusia. Bahwa orang tidak akan mengatakan begini, "Boy itu kita mengaluan itu Tuhani, Subinoto, Dinna tu dinna do." Tapi Matius sekarang menegaskan kepada kita, 2 orang buta itu adalah kesaksian yang sah. Lalu apa yang dilakukan 2 orang buta itu? Mereka mengikut dia. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan berbicara, berkomunikasi dengan siapa saja, baik tulisan maupun lisan. Tetapi apa yang menjadi seruan kita tertuju kepada orang yang kita percaya. Tidak mungkin bapak-bapak sekarang bercerita tentang istrinya misalnya atau kondisi rumah tangganya kepada serampangan orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin perselisihan di dalam rumah tangga harus diketahui semua orang. Tidak bisa. Karena itulah privasi yang kita miliki adalah pergumulan terbesar kita. Lalu siapa yang bisa mendengarkan kita? Jawabnya Allah. Mari berseru kepada Allah. Sebagaimana tema Minggu Eksaudi ini. Dengarkanlah ya Tuhan seruan kami ini. Dan Tuhan akan mendengarkan setiap seruan orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang menguatkan kami melalui firman-Mu ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari 2 orang buta di luar kota Yeriko. Secara status sosial maupun fisik mereka bukanlah siapa-siapa. Tetapi mereka datang kepadamu. Tuhan, Engkau memberi janji yang luar biasa bagi kami. Bahkan di dalam kerumunan yang hingar-bingar, di dalam himpitan-himpitan hidup yang semakin mendera kami, Tuhan mau menyendengkan telinga-Mu untuk kami. Dengarlah seruan kami ya Allah. Dengarlah kami di masa-masa yang sulit ini. Dengarkanlah kami yang terhimpit dengan berbagai beban hidup yang berat ini, supaya kami dilegakan, supaya kami boleh bersukacita, dan supaya kami boleh mengikut Engkau. Kami percaya bahwa pengalaman 2 orang buta ini akan menjadi sebuah kesaksian nyata bagi kami. Suka duka, pahit manis dalam hidup ini, jika Engkau bersama dengan kami tak akan gentar. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami di dalam setiap langkah kami sebagai orang tua. Di dalam masa-masa pandemi atau bahkan setelah pandemi ini nanti, kami dikhawatirkan, cemas dengan bagaimanakah pola tingkah kami nantinya. Tuhan, kami tahu itulah mengapa kami datang kepadamu. Sebab padamu lah ada kekuatan, padamu ada penghiburan. Kami berdoa saat ini bersama dengan keluarga hamba-Mu yang kami kasihi, keluarga Aman Penatua Menumpang Gaul Inang Burus Mati, yang sedang berduka karena mereka kehilangan orang tua yang mereka kasihi. Kami tahu Tuhan betapa beratnya beban pikiran mereka di tengah-tengah situasi saat ini yang mungkin menghambat langkah mereka untuk boleh memberikan penghormatan terakhir bagi ibunda yang mereka kasihi. Kami tahu juga Engkaulah penghibur yang sejati. Maka kuatkan dan teguhkanlah keluarga kami ini. Hiburkanlah mereka Tuhan, agar mereka tetap bersandar kepadamu, agar bersama-sama kami boleh saling menopang di dalam duka ini, dan bersama-sama kami boleh saling menguatkan melalui kasih dan firman Tuhan. Semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu itu,
Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, Immanuel itu pasti menyediakan apa yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka 1 minggu terakhir. Biarlah tangan Tuhan yang semakin menolong dan menopang mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Sebagaimana Kau melimpahkan Tuhan kasih dan berkat-Mu dalam hidup mereka di masa-masa lalu, masa kini, dan pastilah di masa depan. Sebab Tuhan yang kami kenal dahulu adalah Tuhan yang kami percayai saat ini, dan yang akan selalu kami yakini di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan kami bersama dengan keluarga-keluarga yang boleh hadir pada saat ini. Kami tidak hanya datang beribadah kepada-Mu, tapi kami menunjukkan Bapa, di dalam kerendahan hati kami mau saling menopang dan bersama-sama berseru atas keadaan kami, khususnya kondisi gereja ini. Tuhan, pakai kami para pelayan-Mu untuk boleh lebih bijak lagi, mencari setiap hal yang baik, untuk boleh dikonsumsi oleh jemaat-Mu dalam pertumbuhan dan perkembangan iman mereka, bahkan di masa-masa pandemi ini. Ajarkan kami untuk tetap setia. Ajarkan kami untuk boleh tetap berserah, bukan untuk menyombongkan iman kami, tetapi biarlah kami terus diberikan kesempatan untuk mengakui, Tuhan, jika Kau berkenan, pakailah kami. Berkatilah keluarga-keluarga jemaat di dalam ekonomi mereka saat ini, di dalam hubungan sosial mereka saat ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Dalam Yesus kami berdoa.